بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار خالق الليل والنهار. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Nabiyyuna al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Subhanallah adada khalqih, subhanallah zinata arshih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah ridha nafsi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia para bapak-bapak, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin rahimakumullah, ibu-ibu yang hadir juga pada malam ini, hadirin hadirat, jamaah sekalian yang hadir pada kajian Islam pada malam ini, yang mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, diberi keafiatan, selalu bahagia, selamat dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur bahwa malam ini Allah masih memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan sehingga dapat hadir melaksanakan perbuatan amal yang paling mulia di muka bumi ini, yakni thalabul ilmi, menambah ilmu pengetahuan. Jamaah sidang sholat maghrib, sidang pengajian rahimakumullah, berdasarkan penjelasan dari Al-Quran bahwa manusia di muka bumi ini dibagi dalam kelompok 3 besar. Jadi 3 kelompok manusia yang tergolong kelompok besar yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama namanya adalah kelompok mukminin, kelompoknya orang-orang beriman, atau kita sebut juga muslimin, orang-orang Islam. Dan ini di mana saja selalu ada kelompok mukminin, muslimin, dimanapun dunia ini pasti ada itu. Yang kedua namanya kelompok kafirin, kelompok orang-orang kafir. Nah, kelompok ini pun juga dimanapun benua di dunia ini ada saja, karena disebutkan dalam Quran memang itu akan ada. Yang ketiga disebut namanya kelompok munafikin, kelompoknya orang-orang munafik. Ini juga selalu ada, akan selalu ada, dan mungkin kita akan selalu bertemu dengan kelompok-kelompok itu. Setiap kelompok mukminin, muslimin ada tokohnya, kafirin ada tokohnya, munafikin pun juga banyak tokoh-tokohnya. Penjelasan ini maka di awal-awal di surat Al-Baqarah itu Allah mengabarkan kepada kita kelompok manusia itu.
Kalau kita baca surat Al-Baqarah misalnya, ayat 1, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 1 sampai 5 ini tentang orang beriman, tentang orang Islam. Sehingga diakhiri dengan kata wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang nantinya orang-orang yang beruntung, orang-orang bahagia. Ini kelompok yang pertama di Al-Baqarah. Kelompok kedua itu dijelaskan masih di surat itu, ayat 6 sampai 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini adalah kelompok orang-orang kafir. Maka kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tak akan beriman. Ini tentang orang kafir hanya 2 ayat, 6 dan 7. Lalu ayat ke-8, ya, mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna. Ini sudah Allah menjelaskan tentang kelompok ketiga. Kelompoknya orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu, di antara manusia itu ada yang bilang amanna billah, kami beriman pada Allah, ya, wal yaumil akhir, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Maka itu artinya lain di mulut, lain di hati. Lain di hati, lain di mulut. Nah, maka inilah namanya munafik. Nah, di Al-Baqarah ini kita lihat, ini tentang orang munafik, itu Allah bahas di sini sampai 13 ayat. 13 ayat, dari ayat 8 ya sampai ayat 20. Ayat 8 sampai ayat 20. Jadi banyak sekali urutan ayat yang menjelaskan orang munafik ini. Kalau orang Islam tadi cuma 5 ayat, udah oke, udah muslim itu. Kafir cuma 2 ayat di awal surat Al-Baqarah ini. Yang munafikin itu 13 ayat, jauh lebih banyak. Mengapa demikian jamaah sekalian? Mengapa kok yang munafik paling banyak disebut? Ya, kalau orang Islam tegas, jelas. Di mana dia Islam, sekali Islam tetap Islam. Tidak akan bermain dengan Islamnya. Ya, sekali Islam tetap Islam, sekali iman tetap beriman, hatta maut, sampai mati. Makanya kata Allah, mereka siapa itu? Siapa mereka itu? Yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib. Nih, kita ini bapak-bapak ini, saya yakin ibu-ibu percaya pada yang gaib. Kalau nggak percaya kepada yang gaib, nggak mungkin datang ke sini. Ya, karena tahu pahala jamaah maghrib itu besar kan? Pahala jalan dari rumah ke masjid itu besar, menghapus dosa itu. Tapi dosa itu tidak kelihatan kan? Pahala itu dia kelihatan, gaib dia. Tapi kita percaya itu, pahalanya besar, faedahnya besar. Orang beriman, wa yuqimunas shalah, kita lihat dia sholat jelas. Wa yutunas wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka.
Terus wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada Al-Qur'an. Jelas, beriman kepada hari akhir. Yuqinun, dia yakin orang beriman. Orang kafir juga jelas. Kita lihat orang kafir jelas dia. Kelihatan ngomongnya, cara hidupnya, cara berpakaiannya kelihatan ini, wah ini tahu kita gitu kan. Nah, yang munafik ini sampai 13 ayat, karena itu orang munafik itu banyak tingkah. Banyak modelnya, banyak warna dia. Nah, ini kita bahas warna. Ini orang munafik itu sering ganti warna. Ya. Di mana dia berada, ganti warna. Di mana dia hidup, bisa jadi ganti lagi pakaiannya nanti. Jadi dia inkonsistensi. Nah, jadi munafik ini tidak konsisten, tidak istiqomah dalam kelakuannya, ngomongnya, perbuatan. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ini betul-betul akan berlaku pembagian ini sampai hari kiamat. Di mana kita hidup, di negara mana kita tinggal, pasti kita akan ketemu dengan 3 kelompok ini. Orang Islam, non-Islam kata kita, lalu munafik. Munafik ini Islam tidak tampak Islamnya, kafirnya juga kelihatan gitu. Bahasa orang sekarang itu abu-abu. Itulah dia orang abu-abu itu. Ya. Putih enggak, hitam tidak. Nah, abu-abu ya. Kalau papan catur kan jelas siapa ya? Papan catur. Antara dua dia warnanya. Hitam, putih, putih, hitam. Jelas. Karena ada 2 permainan jelas itu. Enggak ada warna papan catur abu-abu kan? Nah, maka ini orang kafir itu jelas, orang mukmin jelas, yang enggak jelas munafikin ini. Ya Pak ya, yang enggak jelas, enggak pelan-pelin. Nah ini pelan-pelin, ya ngomongnya pelan-pelin, enggak konsisten. Jangan sekarang rahimakumullah. Nah sekarang PR kita, gimana kita bisa tahu orang-orang mukmin itu? Nah, kalau begitu pertanyaannya, di Al-Quran ada namanya surat Al-Mu'minun. Surat 23. Itu namanya langsung menjadi nama surat Al-Mu'minun atau Al-Mu'minin. Suratnya orang-orang beriman. Di situ Allah jelasin itu. Gimana sih orang beriman itu? Ngomongnya, ya sikapnya. Itu kurang lebih 118 ayat. Nah, insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita bedah itu, supaya kita tahu diri. Masuk kita dalam 118 itu ayat itu, ya. Nanti kita ya cek diri, ya. Kita orang mukmin ini. Qad aflahal mu'minun, katanya di situ. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada. Harus dibedah itu. Harus ada namanya kajian tafsirnya. Yang kedua, al-munafiqun. Gimana cirinya orang-orang munafik ini? Apa tandanya? Gimana tingkahnya untuk mengetahui ini orang munafik? Ada namanya suratnya juga, surat Al-Munafiqun. Itu surat ke-63. Ayatnya 11, cuma 11 ayat. Coba cek di situ nanti. Harus dibedah itu. Siapa sebenarnya orang-orang munafik? Nah, maka itu harus dalam kajian-kajian harus diungkap, harus disampaikan. Nah, supaya kita ini posisinya di mana kita ini? Itu ada namanya surat Al-Munafiq. Yang ketiga, Al-Kafirun. Ya.
Surat Al-Kafirun ada di Al-Quran? Wah, ada itu. Namanya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. 6 ayat. Surat 109 di penghujung Quran. Itu menjelaskan tentang orang kafir. Nah, gimana cara kita ngadepin mereka, bergaul dengan mereka, berinteraksi dalam hidup bersama mereka? Buka itu tafsirnya, kaji lagi, dibedah lagi. Apa maksud soal kafirun di situ? Nah, jamaah sekalian, di Al-Quran tidak ada namanya surat Az-Zalimun. Surat orang-orang zalim ada nggak? Nggak ada, Pak. Surat Ad-Dallun ada nggak? Surat ngomongin orang-orang sesat? Nggak ada. Surat apa lagi? Al-Fasikun ada nggak? Surat ngomongin orang-orang fasik? Tidak ada. Karena sebenarnya include ya nanti di Al-Kafirun dan Al-Munafikun itu nanti. Ya. Jadi Allah sudah sebutin yang gede-gede itu. Mukminin Anda atau kafirin atau munafikin. Sudah yang besar-besar itu disebutin. Adapun sifat-sifat buruk tadi, al-zalimin, al-fasikin, ad-dhalin, nah itu dah nanti akan dimasuk bahasanya di yang dua tadi itu, kafirin dan munafikin. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita ini ya harus banyak-banyak ya, sering-sering ya berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Kalau kita sudah bisa baca, sudah fasih, bagus, tajwidnya bagus, coba tingkatkan ke pemahamannya. Kita langganan surat Yasin, hampir malam Jumat, pagi Jumat, hari Jumat Yasin, zikiran Yasin. Nah, coba sekarang juga berkenalan dengan surat Al-Mu'minun, berkenalan dengan surat Al-Munafikin. Karena kalau kita hanya tahu yang benar, bisa jadi yang salah kita nggak tahu nanti. Kalau kita hanya tahu yang betul, bisa suatu saat terjerumus pada yang tidak betul. Tingkatkan lagi, berkenalan dengan Al-Kafir, supaya kita tahu di mana posisi kita, ya, bagaimana keimanan kita, bagaimana ketakwaan kita. Kita baca Al-Mu'minun, kita kaji Al-Mu'minun. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita semua umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin dianjurkan, disarankan oleh Nabi kita, jangan jadikan Quran di belakangmu, jangan Quran taruh di belakangmu, kata Nabi, ya, taruh Quran di depanmu, taruh Quran di hadapan mukamu, supaya artinya engkau itu selalu mengacu, berbuat, berdasar, merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang sedikit kita perluas sedikit tentang munafikin, orang-orang munafik. Di zaman Nabi kita, munafikin ini banyak. Rasulullah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau di dalam pergaulannya, beliau tidak hanya bergaul dengan orang mukmin, para sahabat yang beriman, tapi ada juga di sekelilingnya orang-orang kafir. Bahkan di sekeliling beliau ada juga yang namanya munafikin.
Zaman Rasul ada, bahkan banyak orang-orang di sekeliling Nabi, di hadapan beliau itu orang-orang munafik. Ada kisah ini jamaah sekalian, ada kisah ini tentang orang munafik. Di zaman Rasul, orang-orang munafik itu dibuatkan data. Bahasa kita itu di blacklist. Black, hitam, list, daftar. Jadi daftar hitam. Ya kita lengkapi blacklist person. Daftar orang-orang hitam lah gitu. Di zaman Rasul, orang-orang munafik itu dicatat. Siapa di antara mereka-mereka yang pura-pura dekat Nabi itu munafik. Jadi Rasul tahu di depan Nabi dia Islam, nah, tapi di belakang tidak. Dan itu banyak. Akhirnya oleh Rasul disuruh oleh sahabat dibuatkan catatan, tapi tidak boleh diekspos, tidak boleh dipiralkan gitu. Jadi semua dicatat. Si ini dicatat. Ya. Nah, yang megang catatannya namanya seorang sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani itu yang megang catatan orang-orang munafik. Maka yang tahu orang-orang munafik zaman Rasul itu Allah, Rasulnya, dan Hudzaifah. 3 orang yang tahu itu. Padahal mereka itu berkentayangan depan Nabi itu, sekeliling Rasul, sekeliling rumahnya, sekeliling ininya segala. Tapi dicatat, tapi dirahasiakan. Nah, singkat cerita, Umar bin Khattab itu kan paling takut kalau masuk daftar itu ke orang-orang munafik itu. Dan Umar nggak tahu dirinya kan, dia nggak tahu apakah masuk atau tidak. Anak daftar itu nggak diekspos, nggak dipiralkan gitu, ini munafik, tidak. Umar bin Khattab takut sekali, takut banget dia itu masuk ke daftar itu. Akhirnya ceritanya Umar bin Khattab ini kan beliau ini Umar bin Khattab kan mati ditikam, mati ditusuk dari belakang. Pada saat beliau sholat subuh, beliau ditikam oleh seseorang. Dan yang ditikam itu dadanya sampai lambung. Terus ditikam, ditusuk, jatuh. Sampai jatuh, kemudian digotong oleh para sahabat. Ya, karena nggak bisa jalan sendiri, boleh digotong, kemudian ditaruh di kamar sebelah. Di kamar sebelah ini, Umar bin Khattab terus berlumuran darah. Karena jantungnya kena. Lambungnya itu yang kena tusukan pedang itu. Nah, dikumpulkan di sebuah kamar sebelah masjid itu, lalu kumpul di situ ulama, para tokoh-tokoh, termasuk para dokter-dokter. Di situ kumpul melihat Umar yang berlumuran darah ditikam pedang. Begitu dokter lihat, ya, dokter bilang, ambilkan air susu, kita kasih Umar ini minum susu. Diambilkan air susu. Begitu diambilin air susu itu, beliau minum, tapi air susu yang dia minum keluar lagi lewat bawah, masuk keluar lagi, masuk keluar, gitu terus. Susu itu nggak diam di dalam lambungnya. Akhirnya kata dokter, wahai Amirul Mukminin, ausi, katanya, wahai baginda Amirul Mukminin, segera berwasiat, segera sampaikan wasiat karena hidup Anda ini tidak lama, kata dokter itu. Sampaikan wasiat, sampaikan apa yang Anda mau pesankan kepada anak cucu, segera sampaikan karena Anda ini beberapa hari akan mati, kata dokter. Akhirnya Umar, kalau begitu panggilkan aku anakku, namanya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Kemudian dipanggilkan anak putra beliau, namanya Ibnu Umar. Wahai anakku Ibnu Umar,
Sekarang ini tolong panggilkan aku Hudzaifah Al-Yamani. Segera panggilkan Hudzaifah Al-Yamani. Dipanggilkan, datang Hudzaifah ini, datang ke Amirul Mukminin menghadap, tapi tetap ini darah mengucur terus. Ya, apa kata Umar? Wahai anakku, begitu datang siapa? Hudzaifah Al-Yamani ini datang ke situ menghadap, apa kata Umar? Wahai Hudzaifah, tolong sampaikan kepadaku, apakah aku masuk dalam catatan orang-orang munafik itu? Kan dia yang pegang daftarnya kan? Saya masuk enggak oleh Rasul di dalam catatan orang munafik itu? Sambil nangis, Hudzaifah ini, wallahi, percayakanlah padaku Umar, aku tak mungkin mengungkap hal ini. Tidak bisa aku ungkapkan. Tapi sambil darah mengucur, wallahi Hudzaifah, katakan kepadaku apakah aku masuk, apakah aku disebut oleh Rasul dalam daftar orang munafik itu. Akhirnya sambil nangis juga ini Hudzaifah, ya sudah, demi Allah aku tidak akan katakan kepada ini kepada orang selain engkau. Jadi itu rahasia antara kita, katanya. Saya tidak akan ucapkan ini selain kepada engkau. Sambil nangis Hudzaifah itu. Begitu selesai, beliau tidak masuk ke daftar itu. Alhamdulillah, beliau lega. Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak disebut oleh Rasul dalam kelompok orang munafik itu. Nah, dari situ tidak disebut munafik, Umar ini sangat gembira, sangat bahagia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah para sahabat Rasul itu. Inilah mereka-mereka di zaman itu. Begitu takutnya, ya, begitu mereka waspada dari sifat-sifat kemunafikannya. Makanya jika kita tahu, kita mau tahu, mau paham munafik itu, ya harus kita sering-sering hadir ini di Masjid Agung Al-Mujahidin, ya, atau di mana kajian tafsir surat Al-Munafikin, ya kita hadir supaya kita tahu. Orang sekelas Umar saja dia meragukan dirinya ini, apakah termasuk dalam kelompok orang-orang yang munafik. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kepada orang mukmin sudah jelas kita bergaul, kepada orang kafir kita jelas, tapi yang perlu kita perjelas ini adalah munafik ini. Bapak Ibu, sekarang lagi viral apa? Di Jogja itu ada namanya daycare for child, ya, ada namanya hari peduli anak kecil, bayi. Ini kaitannya mungkin munafik juga, ya. Jadi namanya daycare, hari peduli. Jadi orang-orang di Jogja itu bila pergi kerja, anak bayinya itu dititip di situ, di daycare itu. Tapi sehari, karena orang-orang kota kan sibuk-sibuk, pergi pagi pulang sore. Begitu dia pergi kerja, anaknya dititip pagi-pagi, nanti diambil sore. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Akhirnya ternyata daycare ini berubah menjadi anarkis, menjadi apa? Melakukan perbuatan merusak anak. Baru-baru ini kita dengar ceritanya bahwa anak yang dititip itu ternyata dibelenggu anaknya. Anak orang-orang sibuk itu yang dia titip-titip, dibelenggu tangannya, dibelenggu kakinya, nggak dikasih minum susu, nggak dikasih apa. Akhirnya katanya berapa orang yang mati. Daycare peduli. Apa yang dia peduli coba? Itu ketua yayasannya sudah ditangkap, sudah diproses. Pakai jilbab dia, ya, pakai jilbab rapi. Tapi wah, masya Allah, anak orang ditelantarkan, ya, terjadi ya semacam pembunuhan halus.
ya, pembunuhan halus. Ini yang segi viral. Padahal orang-orang yang menitip anaknya itu, dia berharap anaknya itu dikasih makan dengan baik, ya, dipelihara, dijaga, sehingga mereka berani membayar, ya, membayar sehari sekian supaya anaknya dijaga. Tapi ternyata anak orang mau dibunuh, mau disiksa. Ini kaitannya dengan kelompok manusia ketiga tadi, munafikin. Jadi jangan kira kalau udah berjilbab, ya pakai kerudung sudah hatinya lembut, ya akhlaknya bagus, belum tentu. Ya, makanya kata Nabi, ya, Allah la yanzuru ila aswabikum. Jangan lihat orang pakaiannya, jangan lihat pakaiannya. Ini berjilbab rapi, ya, tapi santun bahasanya, tapi hatinya itu katanya mau menyelamatkan, mau membantu, tapi malah membanting, ya, menyelamatkan, ya, ternyata menyengsarakan. Nah, ini hati-hati dengan bahasa-bahasa sekarang, bahasa, ya, munafikin tadi itu. Dibilang di depan Nabi kita beriman pada Allah, pada Rasulnya, pada hari kiamat, padahal hatinya tidak beriman. Bilang dia itu, kita akan selamatkan, kita akan didik, kita akan cerdaskan katanya, tapi ternyata disengsarakan. Ya, betul, Al-Quran sudah beritahu kepada kita. Cuma sekarang ini yang langka itu kajian tafsir. Kajian Quran ini sekarang barang langka. Ya, banyak saudara-saudara kita, ya, baca Yasin, bagus kan? Bagus, sering-sering, banyak-banyak, bahkan sudah pada hafal. Tapi yang mengkajinya berapa orang? Yang mengkaji surat Yasin itu ada nggak? Kalau pembacaannya ya rame, membacanya, ya, padahal isinya Masya Allah itu, ya. Jadi kita harus ke dalam Al-Quran ini. Bahkan jangan hanya Yasin kita, coba ke yang lain-lain. Ini 114 surat ini Quran ini. Kalau kita hanya cinta pada Yasin, dekat pada Yasin, apa enggak cemburu tuh surat yang lain? Hah? Ya, kayak bapak misalnya istrinya 3 misalnya, istrinya 2, dia ke sono aja 1, situ aja, ke situ aja, besok ke sono lagi. Yang 1 nggak pernah dilirik, ya, nggak pernah disenyumin. Nah, gimana ini? Ya, cemburu ayat-ayat surat-surat yang lain itu. Nah, bila perlu, oke, Jumat Al-Kahfi, Sabtu Yasin, besok Senin Al-Waqiah, Selasa Al-Munafiqun, ya, Rabu Ad-Dahr. Terus ini lain hari lain surat kita baca, ya, lain surat lain hari, atau lain minggu lain surat. Nah, bagus juga itu, ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi insyaallah dalam kajian-kajian berikutnya, insyaallah nanti kita coba bedah, ya, kita ungkap isi surat Al-Mu'minun itu, kita bedah isi surat Al-Munafiqun, kita bedah isi Al-Kafir. Karena tiap lebaran, ya, Idul Fitri, Idul Adha, walau karihal kafirun, kata kita, walau karihal munafiqun. Tuh, udah bilang kita itu, aku tak peduli, aku tetap Islam walaupun orang kafir benci, aku tetap mukmin, aku tetap Islam walaupun orang munafik benci, kata kita tiap lebaran. Nah, makanya sekarang harus kita tingkatkan ini pemahaman kita ini pada isi atau kandungan daripada Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita umur panjang, ya, sehat walafiat lahir batin, bisa selalu taat takwa kepadanya,
Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada ya pertanyaan atau tambahan dari pengajian kita ini, kami silakan. Berapa menit lagi di isyanya? Oh, 10. Oh, ya. Ya, boleh kita interaktif sedikit lah. Mungkin ada unek-unek perlu kita diskusikan. Oh ya. Ya, baik. Nah, ini ada usulan dari pengurus ya, karena kita beberapa hari lagi katanya akan Idul Adha ya. Idul Adha, hari raya kurban. Ya, jadi ini adalah kesempatan ya Allah Ta'ala berikan kita bagi yang mempunyai kelebihan rezeki ya. Mari silahkan kita sama-sama menyalurkannya untuk kurban di masjid kita ini ya. Karena selagi kita sudah berusaha ya mengimpakkan harta uang daripada kita, nah, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang lebih banyak ya. Jadi memang Idul Adha ini ya kita sebutnya sebagai hari raya kurban. Kurban itu sebenarnya artinya dekat ya, dekat, kurbanan, qurba yaqribu kurbanan. Jadi hari raya pendekatan kepada Allah. Cuma masuk ke dalam bahasa kita, kurban itu seolah berkorban katanya kan. Ayo dong korbankan uangnya, korbankan sapinya gitu ya. Nah, padahal kurban itu artinya pendekatan. Nah, maka namanya pendekatan salah satunya kita berusaha dekat kepada Allah seperti Nabi Ibrahim. Karena orang yang pertama kali melakukan kurban ini Nabi Ibrahim. Melakukan penyembelihan gitu ya. Melakukan penyembelihan ya. Yang penyembelihan itu sebenarnya arahnya adalah kurban, mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, maka kita lihat Nabi Ibrahim ya, karena ingin dekatnya kepada Allah, maka sampai-sampai ketika disuruh sembelih anaknya, dia siap menyembelih anaknya. Supaya apa? Supaya dekat kepada Allah, kurbanan tadi itu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, salah satu contoh beberapa upaya-upaya yang kita lalui untuk kurbanan ilallah, untuk dekat kepada Allah. Ya. Nah, diantaranya dengan tadi, barang siapa yang mampu dengan kambing, silahkan kambing. Nah, yang mampu lagi dengan sapi ya silahkan. Nah, kalau sapi itu karena besar, boleh satu sapi 7 orang patungan ya, patungan karena dia memang besar, jadi boleh kita patungan kelompok. Maka sidang sholat isya, sidang kajian rahimahullah, saking dekatnya Nabi Ibrahim kepada Allah itu, sehingga dia ketika dibakar oleh Namrud itu beliau tidak terbakar ya, karena dekatnya itu, kurbanannya itu ya. Padahal beliau itu konon katanya 10 hari dibakar, 10 hari dalam pembakaran itu, keluar tak sedikit pun kulitnya tersentuh api. Padahal api yang dipakai membakar Nabi Ibrahim itu dinyalakan berapa hari? 30 hari. Dalam riwayat disebutkan salasina yauman, 30 hari dinyalakan Namrud ya,
karena dites gitu ya, dites panasnya, dites lagi sampai 30 hari. Ya. Bahkan saking panasnya katanya sampai burung-burung yang hinggap di pohon-pohon sekitar api itu sudah nggak tahan. Ya. Nggak tahan burung-burung yang biasa hinggap di samping api unggun itu. Saking panasnya api. Mereka sudah terasa gitu oleh burung-burung. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kena sedikit pun, tidak terbakar. Nah mungkin itulah hikmahnya kan, bahwa saking dekatnya kepada Allah itu dia tidak mempan oleh api. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sudah bisa gitu? Sudah? Oh ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, mari mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini ada manfaatnya ya, dan mudah-mudahan akan menjadi pemicu kita juga untuk menambah lagi berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.